Halo Sobat Jakarta Dog School, jumpa lagi di Jakarta Dog School tentunya bersama saya. Toa. Di sini kita akan bahas tentang behavior dan pelatihan anjing, sifat-sifatnya. Nah, pada video kali ini, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan nih tentang putty training secara behavior. Nah, kawan-kawan kan mungkin sudah sering lah lihat ini nih. Bahkan mungkin punya di rumah dan lihat ini nih. Ikan selami lagi saya. Banyak kan kawan-kawan kan gini, saya punya anjing, mau dilatih potty training. Nah, pengen pottynya di petre ini lah, misalnya ke Mas mau potty training, misalnya buka di Google dan lain-lain, pasti nongol nih benda ini, ya kan? Ini namanya petre, kawan-kawan juga pasti udah tahu. Dan ada lapisannya seperti ini, tuh. Tapi kondisinya nggak begini. Kondisinya itu akan seperti ini. No, set, baru dicepit kan, gini kan? Nah, kayak gini. Nah, saya tapi bukan bahas ininya. Pasti banyak orang berpikir dengan begini otomatis anjing itu akan potty di sini, ya kan? Nah, yang jadi masalah, Mas, saya sudah ada itu, saya sudah menggunakan sesuai kayak tadi tuh, di bawahnya ada busanya, ada traynya, terus sudah itu petrenya sudah saya tutup, atau bahkan ada juga yang cuman modal petrenya doang ditaruh, yang tadi busa-busa itu cuma ditaruh seperti itu peresapnya, yang hasilnya malah digigitin sama doginya, bukannya dia pipis di situ. Nah, terus di sini juga kenapa kok ada itu sih? Ada rumput sintetis. Oke, sekarang saya mau menjelaskan pola pikir tentang potty training pada anjing supaya tidak gagal. Oke, sebelumnya kita kawan-kawan yang sudah punya ini udah bagus. Dan yang belum punya bisa beli atau beli di online shop banyak. Yang baru mau belajar bagus ngumpul juga di sini, oke? Ya. Oke, sekarang kita kenapa sih gagal menggunakan petre? Kenapa gagal? Pertama, karena urutan salah. Yang kedua, yaitu stimulus salah. Yang ketiga, pemahaman salah. Oke. Kenapa gagal? Pertama yaitu urutan yang salah. Urutan itu gini. Misalnya kita punya anjing papis, dewasa dan lain-lain lah. Pokoknya anjing lah sebetulnya. Nah, urutannya salah. Dalam dunia hewan sama pada dasar dengan kita makhluk hidup, manusia itu juga harus ada urutan. Seorang anak, di sini kita bicara seorang anak kecil, awalnya tidak bisa pipis sendiri. Nah, kita akan ngakalinnya menggunakan pampers. Habis itu kita akan perkenalkan mereka ke potty train yang kayak toilet bisa diangkat-angkat itu loh. Nanti ada video, ada gambarnya lah, potty train. Nah, ini sebuah urutan. Berikutnya baru kita antar dia ke toilet. Antarkan mereka ke toilet. Ajarkan cara gimana posisi di toilet, kita duduk, kita jongkok dan lain-lain, kayak gitu ya. Dan selesainya disiram, kan gitu. Nah, sama di sini pun gitu. Misalnya kita anggap seorang anak, kita bawa nih langsung ke kamar mandi, kita suruh tutup, dia nggak akan pas posisinya itu di toilet ya, tapi bisa di keramiknya. Bahkan kita nggak ngajarin dia nyiram, tapi kita cuma ngajak dia ke kamar mandi, maka mereka akan ke distraction dengan apa? Air. Bukannya toilet training malah mainan air si anak ini. Nah, sama si
dogi, mau papis, mau dewasa pun seperti itu. Saat kita perkenalkan busa ini dengan percaya diri, kita memanusiakan, karena kan busa, peresap dan lain-lain itu kan dibuat emang untuk memudahkan manusia dengan pola pikir manusia nih. Lebih simpel nih, pipis tinggal kita gulung-gulung buang. Nah, sedangkan si anjing ini baru kita bawa nih ke peradaban nih, ya kan? Dia bingung nih apa, benda apa ini gitu loh. Mirip tisu nih buat bermain nih, buat ini nih. Nah, kita yang manusianya pede aja taruh di situ, ya kan? Nah, itu yang terjadi karena urutannya salah. Nah, terus kita harus tahu dulu nih jam potinya. Misalnya poti besar habis makan, poti habis makan, poti gitu kan. Kita harus arahkan dulu ke mereka. Nah, dan buat stimulus sebuah kenyamanan. Nah, di sini kenapa ada rumput di sini? Rumput sintetis. Nah, rumput sintetis ini buat membantu secara dogi berpikir secara normal atau alamiah. Nah, kenapa dogi-dogi kawan-kawan saat dibawa ke taman, dibawa kemanapun nyium, habis itu pipis. Nah, gerakan nyium pipis itu akan mudah kawan-kawan dapatkan saat menggunakan rumput sintetis. Nah, saat dia pipis pakai rumput sintetis, good. Nah, di situ dia akhirnya menjadikan sebuah tindakan yang dia lakukan secara alamiah menjadi sebuah kegiatan perintah, kegiatan alamiah yang terstruktur seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kawan-kawan misalnya terus kalau terbiasa itu kita bisa gak deh ke petre? Bisa. Nah, ada juga yang sudah beli lengkap gini, ada petrenya, ada petnya, ada traynya, mentaroin. Hasilnya doginya tidur di tempat traynya, bukannya pertama kawan-kawan beli yang busanya doang, dirusak. Oke, kita beli wadahnya deh. Nah, dia mau nyoba tuh ke wadah itu, mau ngambil, nggak bisa, akhirnya dia malah tiduran. Oke, karena apa? Komunikasi dia tidak berjalan dengan baik. Kita hanya menyediakan tanpa kita memberi arahan. Nah, inilah pentingnya arahan. Jadi kita pakai list, kita arahkan ke sini. Cuman pertama-tama kan harus ada kegiatan stimulus yang kita nggak bisa langsung anjing nol kita ikat pipis, itu tidak bisa. Karena dia pasti posisinya dia akan naik ke sini terus nengok kita, ngeliatin, atau enggak dia mau lari sana lari sini karena dia bingung saya mau ngapain di sini. Akhirnya dia bingung, tiduran aja deh gitu. Nah, kalau ke sini dia akan ngendus-ngendus. Nah, dari sini maka kawan-kawan kelanjutannya bisa menaruh ini di sini. Itu namanya pengenalan mark, yaitu pemberian stimulus yang benar. Tadi kan urutannya, urutannya tadi rumput dulu, pengenalan itu, habis itu baru stimulus. Nah, kalau misalnya itu problem, kawan-kawan bisa potong rumput sintetis seukuran itu, masukkan ke sini. Nah, ini namanya nanti pengenalan untuk petnya supaya anjingnya tidak tidur di pet ini, seperti itu. Nah, berikutnya dia sudah hafal ini, dia sudah hafal di sini, sudah hafal di sini. Nah, kawan-kawan bisa masukkan ininya, atau sebelumnya kawan-kawan bisa motong rumputnya seukuran ini untuk kawan-kawan taruh di atasnya. Bisa kawan-kawan malas bersihnya, maka ada pet ini ditaruh di bawah si rumput. Oke. Nah, sekarang ceritanya di sini sudah ada rumputnya ya. Nah, kawan-kawan bisa letakkan ini di atas seperti ini, seperti itu. Akhirnya dia menstimulus benda ini, dan benda ini itu adalah toilet. Sama layaknya saat kita ke mall, terutama yang laki-laki. Saat di mall kita akan mencari toilet. Nah, kebetulan kita baru pertama kali ke mall tersebut, sehingga kawan-kawan harus mencari sapam atau sink system pada mall tersebut yang bertuliskan toilet arahnya kemana. Nah, di sini kawan-kawan kan sudah paham berarti toilet, mau pipis kita harus mencari toilet. Toiletnya ada di mana? Ada di sapam yang bisa menginformasikan atau sink system yang akan mengarahkan. Sama, dogi pun harus diarahkan. Ini loh toiletnya, ini loh ininya, diarahkan dulu. Akhirnya dogi itu hafal, oke, toiletlah ke sana. Nah, beda kasus lagi saat kita ada di tol. Ini terutama yang laki-laki di tol.
udah kebelet banget nungguin tulisan toilet tidak nemu-nemu nih. Akhirnya mereka melipir deh pinggir jalan. Nah, pipis deh di pinggiran. Apakah yang pipis di pinggiran itu kawan-kawan atau bapak-bapak yang suka melakukan itu di pinggir tol tidak paham toilet training? Paham, sudah dewasa, orang sudah bisa nyetir. Tapi kenyataannya apa? Karena sudah tidak tahan, akhirnya dia pipis. Sama Dogi tidak tahan, dia bingung saya mau kemana ya nih? Mana ya? Udahlah, tidak tahan. Atau di kandang saya mau pipis nih, mau keluar kandang, gitu kan, di jam yang sama. Ya ownernya salah mengira, pikir dia barking-barking, no, ujung-ujungnya udahlah kepapalasan dah, seperti itu. Jadi 5 hari sampai 7 hari pengenalan putih training itu penting, krusial. Dimana dari 5-7 hari ini akan membentuk putih training yang baik dan benar. Nah berikutnya setelah ada mark itu, kemudahannya apa? Kita bisa pindahkan kemana saja. Nih kita langsung gini deh, pakai anjingnya. Oke, tuh di depan ada di situ kan. Sekarang kita mau pindah nih. Saya pengen dia kemari lah, di tengah-tengah lah, nggak usah di pojokan. Nah, masnya nunggu sini aja nih. Saya ambil anjing ya. Lihat tuh. Nah, mau tadinya di sana, dia ke sana dulu karena ada bekasnya kan. Tapi ada mark di sini. Jadi anjing itu belajar tentang tekstur, bukan tentang bau aja. Dia keliling-keliling, ya. Nah, lihat dia. Jadi dia tetap anjing itu karena lihat tuh ada bekas keraknya kan. Karena sebelumnya di situ terus. Tapi dari bau, tapi dia tidak menemukan tekstur. Nah, sekarang di sini mereka menemukan tekstur dan bau seperti itu. Oke, masuk ajan, kita lanjut setelah ajan. Oke, nah kayak tadi tuh kawan-kawan. Ayo kita masuk lagi. Oke. Nah, jadi seperti itu. Jadi meskipun ada bekas, apakah dia akan mengaruh bekas? Kalau misalnya sudah ada mark teksturnya, mark itu kan tandanya, maka dia akan mencari yang ada dua bau, ada baunya dan ada marknya, ada teksturnya. Jadi kalau bisa baunya di sini tapi tidak bertekstur sesuai yang markingnya, maka dia tidak akan melakukannya. Gitu. Terus, nah kayak tadi, jadi gunanya rumput itu biar dia tahu teksturnya, tahu marknya, seperti itu. Sama kayak waktu di mall, singsnya. Nah berikutnya kita tinggal arahin, misalnya kita mau arah ke yang tray-nya berikutnya, ya kita tinggal tray gitu. Oh mas, jadi berarti harus punya double-double dong. Ya sebetulnya paling mudah, ini cara paling mudah nih. Kalau nggak mau double-double, bisa langsung aja beli ini aja. Cuman effortnya ya kawan-kawan harus menjalankan semuanya. Ibaratnya ini tuh cara apa ya, cara paling simple, paling pasti berhasil. Dan misalnya anjingnya masih papis, tipenya anjingnya kecil, bisa 12 tahunan lah ya kalau sehat gitu kan. Bayangin perubahan ini bisa sampai 12 tahun berikutnya, seperti itu. Itu pilihan ke kawan-kawan semua. Bisa kawan-kawan butuh nyarinya di mana, khusus nggak ya, semi khusus, terus rumputnya khusus tipe apa, kawan-kawan bisa nanya kita ke WA kita atau ke nanti ada di deskripsi ada tempat di mana mesennya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan kawan-kawan sudah paham. Kalau misalnya masih ada yang bingung tentang stimulus, gimana cara menstimulus cara potty training, kawan-kawan bisa nulis juga deh di kolom komentar. Atau butuh bikin video apa lagi nih yang akan kita jelaskan, nanti kita akan jelaskan sedetail mungkin. Semuanya free untuk kawan-kawan semuanya, ya kan? Nah, itu bisa berfungsi atau berguna, bermanfaat nih videonya, bisa kalian share, bisa kasih tanda like bila benar-benar suka, seperti itu. Semoga kawan-kawan bisa mencobanya di rumah nanti, semoga sukses, dan jangan lupa kirim video hasilnya ke kita, juga bisa ke IG kita atau ke YouTube kita atau ke email kita, nanti kita tongol-tongolin gitu. Oke, sampai jumpa lagi, bye.